Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 75 sesi Rabu 2. Di sini kami ingin memaparkan dan mempresentasikan mengenai tugas besar Laboratorium Optimasi Industri tahun 2026 yang sudah kita buat. Perkenalkan, nama saya Aulia Bungastari dengan NPM 240320101002. Kenalkan, nama saya Nur Fitriatin Safaria Putri dengan NPM 240 320 10 Baik, jadi di sini merupakan judul dari tugas besar pada lab optimasi industri pada kelompok kami dengan judul Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Sakinah Supermarket menggunakan Dynamic Programming, Intuitive Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Lalu di sini kami mau memperkenalkan identitas kami yang dimana terdapat saya sendiri dengan nama Aulia Bungasari, NPM 240320101002 dari sesi Rabu 2. Saya sebagai perhatikan 2 dengan nama Nur Fitriatin Safaria Putri dengan NPM 240 320 10 10 dari sesi Rabu 2. Oke, yang dimana di sini ada pendahuluan dan terdapat 1.1 yaitu latar belakang yang berisi optimasi industri digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Pada Sakinah Supermarket, optimasi diperlukan untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan distribusi dan persediaan yang lebih efektif. Permasalahannya terjadi yaitu kelebihan dan kekurangan stok produk serta keterbatasan kapasitas armada distribusi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi meningkat dan proses pengiriman menjadi kurang efisien. Nah, pada penelitian ini itu menggunakan metode Dynamic Programming, Integer Programming, Economic Order Quantity atau EOQ, Continuous Review, dan analisis rute jaringan, yang dimana untuk menentukan pemilihan produk, pengendalian persediaan, dan jalur distribusi yang optimal. Melalui metode EOQ dan Continuous Review digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dan menjaga ketersediaan stok. Sedangkan Dynamic Programming dan Integer Programming digunakan untuk menentukan produk yang paling optimal untuk didistribusikan. Dengan penerapan metode optimasi industri, diharapkan Sakinah Supermarket mampu meningkatkan efisiensi distribusi dan persediaan, serta memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kemudian di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengoptimalkan pemilihan produk di Sakinah Supermarket untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, bagaimana mengelola distribusi produk di Sakinah Supermarket secara efisien dengan kapasitas armada yang terbatas. Bagaimana mengatur persediaan produk di Sakinah Supermarket agar meminimalkan biaya dan menghindari kekurangan stok. Yang keempat, bagaimana penerapan metode optimasi pada Sakinah Supermarket dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kemudian di 1.3 yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan merancang pemilihan produk optimal di Sakinah Supermarket untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, penelitian ini bertujuan merancang distribusi produk yang efisien dengan kapasitas armada yang terbatas. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan menerapkan metode EOQ dan Continuous Review untuk meminimalkan biaya persediaan dan menghindari kekurangan stok. Yang keempat, penelitian ini bertujuan menerapkan metode dynamic programming dan integer programming untuk mengoptimalkan produk, distribusi, dan persediaan supermarket. Kemudian di sini ada 1.4 yaitu manfaat. Manfaat yang pertama yaitu penelitian ini membantu Sakinah Supermarket dalam memilih produk yang optimal sesuai permintaan pasar dan meningkatkan keuntungan. Dan yang kedua, penelitian ini membantu Sakinah Supermarket mengelola distribusi produk secara lebih efisien untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Dan yang ketiga, yaitu penelitian ini membantu Sakinah Supermarket mengelola persediaan menggunakan metode EOQ dan Continuous Review agar biaya penyimpanan lebih minimum dan stok lebih terkontrol. Dan yang keempat, yaitu penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan Sakinah Supermarket melalui pengelolaan distribusi, persediaan, dan pemilihan produk yang lebih efisien. Yang kemudian 1.5 yaitu batasan masalah. Yang pertama yaitu diasumsikan permintaan produk di Sakinah Supermarket dapat diprediksi berdasarkan data historis. Dan yang kedua diasumsikan kapasitas armada distribusi di Sakinah Supermarket terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Dan yang ketiga diasumsikan biaya pemesanan dan penyimpanan produk bersifat konstan. Dan yang keempat diasumsikan keuntungan produk tetap berdasarkan harga jual, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan.
Kemudian ada 1.6 yaitu asumsi-asumsi. Asumsi yang pertama yaitu penelitian ini berfokus pada Sakina Supermarket yang menjual produk makanan dan minuman seperti Cimory dan Kenzler. Dan yang kedua, metode yang digunakan merupakan metode yang terbatas pada dynamic programming, integer programming, economic order quantity atau EOQ, kemudian continuous review dan analisis rute jaringan. Dan yang ketiga, data penelitian ini hanya menggunakan data permintaan produk, biaya distribusi, dan kapasitas armada tanpa mempertimbangkan faktor eksternal yang lainnya. Dan yang keempat, penelitian ini hanya membahas distribusi dan persediaan produk tanpa membahas aspek pemasaran, sumber daya manusia, dan kebijakan eksternal. Baik, selanjutnya itu terdapat tinjauan pustaka yang dimana di sini terdapat beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada 2.1 yaitu optimasi. Optimasi merupakan proses untuk memperoleh hasil terbaik dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam industri. Optimasi digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya melalui pendekatan matematis seperti linear programming. Lalu yang kedua yaitu terdapat dynamic programming. Dynamic programming adalah metode optimasi bertahap yang memecah masalah besar menjadi submasalah lebih kecil. Metode ini digunakan untuk menentukan keputusan optimal secara efisien pada permasalahan multistage. Lalu ada 2.3 yaitu analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan merupakan metode untuk menentukan jalur paling optimal berdasarkan jarak, waktu, atau biaya. Metode ini membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi biaya transportasi. Lalu terdapat 2.4 yang dimana Economic Order Quantity. Economic Order Quantity atau EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan optimal dengan biaya persediaan minimum. Metode ini menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Lalu ada 2.5 yaitu integer programming. Integer programming merupakan pengembangan linear programming dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat. Metode ini digunakan untuk memperoleh solusi optimal yang sesuai dengan kondisi nyata. Lalu, pada 2.6 terdapat WinQSB. WinQSB sendiri adalah software yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah kuantitatif dalam bidang riset operasi dan manajemen. Software ini menyediakan berbagai modul seperti dynamic programming, inventory, network modeling, dan linear programming. WinQSB juga membantu pengguna memperoleh solusi optimal dengan proses perhitungan yang lebih cepat dan juga akurat. Lalu, pada 2.7 terdapat Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi berbasis spreadsheet yang digunakan untuk pengolahan data, perhitungan otomatis, dan juga analisis data. Pada Excel menyediakan berbagai rumus tabel dan grafik yang membantu untuk pengguna dalam menyelesaikan perhitungan secara cepat dan efisien. Lalu pada 2.8 terdapat Tora. Tora atau biasa juga disebut dengan Tools of Operation Research and Analysis adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan riset operasi seperti linear programming dan juga optimasi. Software ini membantu pengguna menentukan solusi optimal melalui metode grafik dan fungsi objektif. Lalu yang terakhir yaitu terdapat POMQM. POMQM ini merupakan software yang digunakan untuk membantu analisis kuantitatif dalam manajemen produksi dan operasi. Software ini mendukung perhitungan persediaan, peramalan, penjadwalan, dan pengambilan keputusan. Penggunaan POMQM membantu perusahaan memperoleh hasil perhitungan yang lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan metode manual. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada metodologi. Pada 3.1 waktu dan tempat pelaksanaan, di mana penelitian ini dilaksanakan di UMKM Sakina Supermarket yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 32. Nah, yang di mana kegiatan penelitian ini berlangsung pada pukul 14.30 sampai dengan 15.30. Waktu tersebut dipilih untuk mengamati aktivitas distribusi dan permintaan produk secara langsung di lokasi. Kemudian ada 3.2 yaitu pengumpulan data yang dimana eh, di sini ada 10 jenis data dengan kapasitas maksimum sebesar 40 kilogram. Dengan jenis produknya yaitu ada Cimory Fresh Milk 250 ml, Cimory Fresh Milk 125 ml, Cimory Yogurt Drink, Cimory Squeeze Yogurt, Cimory Greek Yogurt, Kenzler Sosis, Cimory Eat Milk, Cimory Yogurt Stick, Cimory Yogurt Bites, dan Kenzler Nugget. Kemudian ada 3.2.2 yang merupakan data rute perjalanan distribusi yang dimana ini merupakan rute dari pabrik hingga ke gudang Sakinah, yang dimana dari Note 1 hingga Note 11. Lalu terdapat metodologi lagi yaitu pada 3.2.3 data permintaan produk yang dimana di sini terdapat tiga macam produk yang terpilih yaitu terdapat produk Cimory Greek Yogurt, produk Cimory Yogurt Stick dan juga produk Angelo Sosis yang dimana pada data permintaan produk ini dimulai dari bulan Mei hingga bulan April
dan berjumlah satu periode atau satu tahun. Lalu terdapat 3.2.3, yaitu data keterbatasan pada perusahaan. Berikut merupakan data keterbatasan pada perusahaan dengan tabel berikut ini. Sesuai dengan tabel berikut ini, didapatkan dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 1500 X1 ditambah 2500 X2 ditambah 2000 X3 dengan fungsi batasan 4500 X1 ditambah 10.000 X2 ditambah 8.800 X3 kurang dari sama dengan 5.100. 6 X1 ditambah 7 X2 ditambah 4 X3 kurang dari 1000. Lalu berikut 3.3 yaitu flowchart, di mana di sini merupakan tampilan dari flowchart pada tugas besar kami. Oke, baik. Di sini saya ingin merunning mengenai dynamic programming, yang di mana di sini saya sudah menyiapkan data. Langsung saja kita copy, langsung saja masuk ke. Nah, di sini kita sudah masuk, langsung saja pencet itu, pilih yang knapsack, di mana kita memasukkan title-nya, tentu saya Sakina, kelompok 75. Nomor item ini kita masukkan 10 karena kita terdapat 10 jenis produk. Nah, oke, setelah itu kita langsung saja blok, kemudian copy paste dengan kapasitas sebesar 4. Oke, langsung saja kita running, pilih yang solve and analyze, solve the problem. Nah, di sini sudah. Lalu terdapat hasil dan pembahasan yang dimana pada 4.1 yaitu terdapat hasil dan pembahasan 4.1.1 yaitu hasil pembahasan dari dynamic programming yang dimana terdapat input datanya. Berdasarkan hasil input knapsack problem pada gambar di atas, diketahui perusahaan memiliki 10 jenis item dengan kapasitas maksimum sebesar 40 kg. Produk tersebut terdiri dari cemori fresh milk 250 ml dengan harga 1.656, cemori fresh milk 125 ml sebesar 1.360.000, Cimori yogurt drink sebesar 2.136.000, Cimori squeeze yogurt sebesar 2.544.000, Cimori Greek yogurt sebesar 540.000, Candler sosis sebesar 1.056.000, lalu Cimori Edmund sebesar 1.800.000, Cimori yogurt stick sebesar 2.500.000, Cimori yogurt bite sebesar 2.160.000, dan Candler nugget sebesar 10.600.000 dengan kapasitas produk yang berbeda pada setiap item. Lalu untuk output datanya sendiri, pada output knapsack problem pada gambar di atas, kapasitas maksimum sebesar 40 kg dimanfaatkan secara optimal dengan memiliki Candler sosis sebanyak 3 box senilai 316.800, Cimori yogurt stick sebanyak 5 box senilai 1.250, dan Cimori Greek yogurt sebanyak 4 box senilai 4.240.000 hingga kapasitas habis. Sementara produk lainnya bernilai 0 box dengan harga rupiah 0, total return yang diperoleh sebesar 5.806.800 dengan nilai CPU sebesar 0,28. Oke, langsung saja kita merunning mengenai satu truth, yang dimana satu truth ini itu menggunakan software POM-QM. Jadi langsung saja kita masuk ke POM-QM ya. Kemudian pilih yang network, pilih yang satu truth, masukkan judulnya, kemudian number of branch-nya itu ada 24. Kita pilih yang directed, kemudian pilih yang kita masukkan yang full screen aja. Kemudian untuk origin ini itu kita awalnya berada di node 1 dan destination-nya itu tujuannya pada di node 11. Nah, user-nya itu ada di 1, 5. Itu starter ini merupakan node awal dari urutan rutenya. Kita masukkan dulu ya. 11, 14, 10, 9, 8. Nah, setelah sudah kita exit. Oke, langsung saja kita solve. Nah, di sini sudah keluar outputnya dari satu throat. Oke, bagian selanjutnya yaitu 4.1.2, yaitu ada sorted row. Untuk inputnya bisa dilihat pada tabel.
dan keterangan berdasarkan input data sorted road di atas, diketahui terdapat 24 jalur dari node A sampai dengan node Z yang menghubungkan antara pabrik Cimory menuju gudang Sakinah. Nah, data tersebut itu digunakan untuk meliputi start node, end node, dan distance pada setiap jalur. Titik awal atau origin ditetapkan pada node 1 dan titik akhir atau destination berada pada node 11. Kemudian ada output data yang hasilnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Berdasarkan output data sorted road di atas, diperoleh jalur distribusi melalui rute C, K, Q, dan W, yang dimana dari node 1 ke node 4, yaitu sejauh 31 kilometer, node 4 ke node 6 sejauh 24 kilometer, node 6 ke node 9 sejauh 3 kilometer, dan node 9 ke node 11 sejauh 9 kilometer. Nah, total kumulatif distance yang diperoleh yaitu sebesar 67 kilometer. Oke, di sini saya ingin merunning mengenai economic order quantity pada produk pertama, yaitu produk Cimory Greek Yogurt. Nah, di mana untuk totalnya ini kita masukkan rumus sum, kita plot seluruhnya. Oh ya, di sini untuk kebutuhan Cimory semua produk sudah aku input. Kemudian ini permintaan tahunan 3.016. Kemudian hari operasi bertahunnya itu 360. Terus untuk rata permintaan 251,33. Dan untuk harga per piecesnya yaitu 45.000. Biaya pemesanannya 200.000. Untuk uh, service levelnya 0,97 atau 97%, dan nilai setnya itu 1,88. Kemudian untuk biaya simpennya sebesar 4.500, retime-nya 5 atau waktu tunggu, dan rata-rata retime-nya itu sebesar 0,01 gas 9. Nah, setelah itu kita lanjut ke produk yang kedua. Untuk produk yang kedua, biaya pemesanan itu untuk semua produknya sama. Lead time serta rata-rata lead time-nya juga sama. Jadi kita tinggal copy saja. Untuk ini yang service level sama nilai setnya juga sama. Oke, nah selanjutnya kita langsung inputin saja. Untuk Cimory yogurt check yang mana untuk permintaan tahunannya itu 80,50, 360. Terus untuk rata-rata permintaan bulannya itu 87,5. Kemudian harga per piecesnya itu 10.000, dan biaya simpannya yaitu sebesar 2.500. Oke, lanjut ke produk yang ketiga yaitu Kaiser sosis. Untuk permintaan tahunannya yaitu sebesar 612. Kemudian untuk hari operasinya itu 360. Rata-rata permintaan bulannya yaitu sebanyak 51, dan harga per piecesnya yaitu 8.400. Kemudian untuk biaya simpan yaitu 1.500. Nah, ini merupakan input data dari EOP untuk ketiga produk tersebut. Kemudian di sini ada 41.4.1.3 mengenai Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review, yang dimana terdapat input data yang bisa dilihat pada tabel tersebut yang diolah menggunakan software Excel. Kemudian untuk keterangannya yaitu berdasarkan hasil input pada Microsoft Excel dan POM-QM, diketahui total kebutuhan Cimory Greek Yogurt sebesar 3.016 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan yaitu 251,33 sekian pieces. Sakina Supermarket beroperasi selama 360 hari per tahun dengan lead time sebesar 0,01389, yang dimana parameter yang digunakan meliputi harga produk yaitu sebesar 45.000 per pieces, biaya pemesanan yaitu sebesar 200.000 per order, biaya simpan yaitu 4.500 pieces per tahun dengan service level yaitu 97% dengan nilai Z 1,88. Seluruh parameter tersebut digunakan untuk perhitungan economic order quantity atau EOQ dan continuous review. Kemudian eh, masih pada EOQ dan continuous review pada produk 2, yang dimana berdasarkan hasil input pada Microsoft Excel dan PubGM diketahui total kebutuhan Cimory Yogurt Stick sebesar 8.250 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan 687,5 pieces. Sakina Supermarket beroperasi selama 360 hari per tahun dengan lead time sebesar 0,01389 dengan parameter yang digunakan yaitu 10.000 per pieces, biaya pesan 200.000 per order, biaya simpan 2.500 pieces per tahun dengan service level sama yaitu sebesar 97% dan nilai Z juga sama 1,88. Dan untuk parameter tersebut juga masih sama yaitu menggunakan perhitungan EOQ dan continuous review. Kemudian untuk produk yang ketiga yaitu cancel sosis, berdasarkan hasil input pada Microsoft Excel dan PubGM diketahui total kebutuhan cancel sosis sebesar 612 pieces per tahun dengan rata-rata permintaan bulanan yaitu 51 pieces. Sagina Supermarket juga masih tetap sama beroperasi selama 360 hari per tahun dengan lead time juga masih sama yaitu 0,01389, dan parameter yang digunakan meliputi harga produk
sebesar 8.800 per pieces. Untuk biaya pesan yaitu 200.000 per order. Biaya simpan 1.500 pieces per tahun dengan service level juga masih sama. 97% dengan nilai Z 1,88 dan untuk parameternya juga masih sama. Nah, dari data yang sudah kita buat ini, merupakan input dari EOKI, kita langsung saja running ke, maaf, ke software PMQM-nya. Di mana kita pilih inventory, kemudian EOKI, kita masukkan judulnya, Avena, kelompok 75, break level. Dan langsung saja klik OK. Nah, untuk demand rate-nya ini, nah, hmm, untuk demand rate-nya ini sebesar 3.016. Kemudian untuk setup ordering cost-nya itu sebesar 200.000. Dan untuk holding atau carry cost-nya sebesar 4.500. Dan unit cost-nya 45.000. Langsung saja kita running. Nah, di sini merupakan hasil output dari EOKI untuk produk Greek Yogurt. Kemudian ini untuk hasil gambar kurva dari produk EOKI-nya. Lalu selanjutnya yaitu terdapat 4.143 di mana terdapat hasil dan pembahasan economic order quantity dan continuous review. Output data economic order quantity produk Cimory Greek Yogurt. Berdasarkan hasil perhitungan metode economic order quantity pada Sakinah Supermarket, diperoleh jumlah pemesanan optimal Cimory Greek Yogurt sebesar 517,77 pieces atau dibulatkan menjadi 518 pieces. Parameter yang digunakan meliputi permintaan tahunan, yaitu sebesar 3.016 pieces, biaya pemesanan sebesar 200.000 per pesanan, biaya simpan 4.500 per pieces per tahun, dan harga produk 45.000 per pieces. Hasil perhitungan menunjukkan ordering cost sebesar 1.164.479.000, holding cost sebesar 1.165.500, total annual cost sebesar 2.329.979, dan total biaya persediaan sebesar 100.138.050.000. Selain itu, diperoleh rata-rata persediaan sebesar 258,89 pieces dengan frekuensi pemesanan 5,82 kali per periode. Pada grafik EOKI, titik optimal terjadi pada jumlah pemesanan 517,77 pieces dengan total biaya minimum sebesar 2.329.978, sehingga jumlah pemesanan tersebut menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi Sakinah Supermarket. Kemudian untuk produk yang kedua, kita masukin sama itu Sakinah 75 untuk yogurt stick. Langsung kita oke. Nah, untuk yogurt sticknya ini, nah, untuk yogurt sticknya ini kita masukkan 8.250. Kemudian untuk setup ordernya itu 200.000. Untuk holding carry-nya 2.500 dan unit cost-nya 10.000. Langsung saja kita solve. Nah, di sini merupakan hasil output dari EOKI pada produk yogurt stick. Dan ini untuk kurvanya. Lalu terdapat 4.14.3 yang dimana economic order quantity dan continuous review, output data economic order quantity produk Cimory Yogurt Stick. Berdasarkan hasil perhitungan metode economic order quantity pada Sakinah Supermarket, diperoleh jumlah pemesanan optimal Cimory Yogurt Stick sebesar 11.008,91 pieces atau dibulatkan menjadi 1.149 pieces. Parameter yang digunakan meliputi permintaan tahunan 8.250 pieces, biaya pemesanan 200.000 per pesanan, biaya simpan senilai 2.500 per pieces per tahun, dan harga produk yaitu 10.000 per pieces. Hasil perhitungan menunjukkan ordering cost sebesar 1.436.31, holding cost sebesar 1.436.250, total annual cost sebesar 2.872.281, dan total biaya persediaan sebesar 85.372.
Selain itu, diperoleh rata-rata persediaan sebesar 574,46 pieces dengan frekuensi pemesanan 7,18 kali per periode. Pada grafik EOKI, titik optimal terjadi pada jumlah pemesanan 1.148,91 pieces dengan total biaya minimum sebesar 2.872.281.000 hingga jumlah pemesanan tersebut menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi Sakinah Supermarket. Masukin title-nya lagi, yaitu kita pakai Sakinah kelompok 75, Counselor Sosis. Oke, nah caranya sama, kita masukkan di sini demand rate-nya yaitu sebesar 612. Untuk setup atau ordering cost-nya sama, tetap 200.000. Untuk holding atau carry-nya itu sebesar 1.500 dan unit cost-nya itu 8.800. Setelah itu langsung kita solve. Nah, ini merupakan hasil output dari EOG pada produk sosis. Dan ini untuk dan ini untuk kurvanya. Lalu 4.1.3 untuk Economic Order Quantity dan Continuous Review Output Data, Economic Order Quantity produk Cimory Kenzeler Sosis, yang dimana pada hasil perhitungan metode Economic Order Quantity ini pada Sakinah Supermarket diperoleh jumlah pemesanan optimal Kenzeler Sosis sebesar 403,98 pieces atau 404 pieces. Parameter yang digunakan meliputi permintaan tahunan 612 pieces, biaya pemesanan senilai 200.000 per pesanan, biaya simpan 1.500 pieces per tahun dan harga produk 8.800 per pieces. Hasil perhitungan menunjukkan ordering cost sebesar 302.970, holding cost sebesar 303, total annual cost sebesar 605.970 dan total biaya persediaan sebesar 5.991.570. Selain itu diperoleh rata-rata persediaan sebesar 202 pieces dengan frekuensi pemesanan 1,51 kali per periode. Pada grafik EOQ, titik optimal terjadi pada jumlah pemesanan 403,98 pieces dengan total biaya minimum sebesar 605.970 sehingga jumlah pemesanan tersebut menjadi kebijakan persediaan paling efisien bagi Sakinah Supermarket. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan merunning mengenai continuous review produk Cimory, yaitu produk Gear. Nah, di sini kita menggunakan software WinQSP, yaitu inventory. Langsung saja kita input datanya. Kita pilih yang continuous review, which order quantity, SQ system. Untuk kita masukkan detailnya. Untuk tab unitnya biarin aja untuk tahun. Dan klik OK. Nah, di sini kita akan menginput min, yaitu sebesar 1.600. Kemudian untuk standar deviasinya sebesar 33, nah di sini tuh nggak pakai koma ya, pakainya titik 90. Kemudian untuk order setup cost-nya itu 200.000. Ini 4.500. Kemudian di sini eh, ini 45.000. Di sini 4.500. Dan di sini unit per ordernya sebesar 4.000, 45.000. Nah, oke langsung saja kita running. Fish. Maaf ada yang ketinggalan itu constant value sekitar 0,0138. Setelah sudah input data semuanya, kita langsung running saja. Kita pilih itu langsung saja solve. Nah, berikut merupakan hasil output dari produk Greek yogurtnya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu untuk output data mengenai produk Cimory Greek Yogurt yang dimana berdasarkan hasil output continuous review diperoleh jumlah pemesanan optimal Cimory Greek Yogurt sebesar 519,9126 pieces dengan rata-rata permintaan yaitu sebesar 3.016 pieces per tahun. Dengan standar deviasi 33,96, hasil analisis ini menunjukkan safety stock sebesar 3,7821 pieces, rata-rata persediaan maksimum yaitu sebesar 523,6948 pieces
dan rata-rata persediaan gudang sebesar 263,7385 pieces. Selain itu diperoleh total biaya pemesanan yaitu sebesar 1.160.198.000 rupiah. Total biaya penyimpanan sebesar 1.186.823 rupiah dan total biaya back order sebesar 9.656 415 rupiah sehingga total inventory relevant cost sebesar 2.356.675 rupiah dengan expected total acquisition cost sebesar 1 juta eh 100 coba siapa sih anjing ah Kok iso iki lho? iki lho opo itu lho ndak Endi sih? gak apa-apa aku tak ganti deh iki lho Endi? 9 juta sembilan enam juta enam ratus ratus lima puluh enam enam 41 wis ngono lho lah wis. ini kan nol anjir ulang 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 Anomali. Anomali. Oke, selanjutnya yaitu masih tetap sama mengenai economic order quantity dan continuous review pada output data mengenai mengenai produk Cimory Greek Yogurt yang dimana berdasarkan hasil output continuous review diperoleh jumlah pemesanan optimal Cimory Greek Yogurt sebesar 519,9126 pieces dengan rata-rata permintaan 3.016 pieces per tahun dan standar deviasi 33,96. Hasil analisis ini menunjukkan safety stock sebesar 3,7821 pieces dengan rata-rata persediaan maksimum 523,6948 pieces dan rata-rata persediaan gudang sebesar 263,73 85 pieces. Selain itu, diperoleh total biaya pemesanan sebesar 1.160.195 rupiah. Total biaya penyimpanan 1.186.823 rupiah dan total biaya back order sebesar 9.656.415 rupiah sehingga total inventory relevant cost sebesar 2.356.675 rupiah dengan expected total acquisition cost sebesar 135.720.000 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal mampu meminimalkan biaya persediaan pada Sakinah Supermarket. Nah, oke, baik kita akan merunning untuk produk yang kedua yaitu Cimory Yogurt Stick. Langsung aja kita inputkan data-datanya yang dimana ini jumlah 8.250, kemudian ini sebesar 77, ini 8.250 sebesar 7,24. Kemudian ini untuk ordering cost-nya itu sebesar 200.000. Untuk unit acquisition-nya itu sebesar 10.000. Ini 2.500. Ini 100. Dan ini 10.000. Dan untuk constant value-nya sebesar 0,013899. Nah, setelah menginput, langsung aja kita running. Langsung aja pilih solve. Nah, ini merupakan hasil output dari continuous review produk Cimory Yogurt Stick. Yang selanjutnya yaitu pada produk Cimory Yogurt Stick, berdasarkan hasil output continuous review, diperoleh jumlah pemesanan optimal Cimory Yogurt Stick sebesar 1.152,505 pieces dengan rata-rata permintaan 8.250 pieces per tahun dan standar deviasi 77,24 yang dimana hasil analisis ini menunjukkan safety stock sebesar 16,5036 pieces. Rata-rata persediaan maksimumnya 1.169,008 pieces dan rata-rata persediaan gudang sebesar 592,7559 pieces. Selain itu, diperoleh total biaya pemesanan sebesar 1.431.665 rupiah dan total penyimpanan 1.481.890 rupiah dan total biaya back order 8.999.998.292.000 sehingga total inventory relevant cost sebesar 2.922.553 rupiah dengan expected total acquisition cost sebesar 82.500 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal mampu meminimalkan biaya persediaan pada Sakinah Supermarket.
Nah, oke baik langsung lanjut saja untuk produk yang ketiga yaitu cancel sosis. Di sini ini kita inputkan sebanyak 216 untuk standar deviasinya 8, ih, 8,89. Kemudian untuk order of code-nya itu 200.000. Untuk acquisition-nya itu sebesar 8.800. Untuk unit holding-nya itu sebesar 1.500. Dan ini 8.800. Untuk fixed cost-nya itu ada untuk constant value-nya sebesar 0,0139. Nah, setelah sudah langsung aja kita running. Langsung pilih solve. Nah, ini merupakan output hasil continuous review produk Angular Sosis. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu pada produk Angel Sosis yang dimana berdasarkan hasil output continuous review diperoleh jumlah pemesanan optimal Angel Sosis sebesar 459,514 pieces dengan rata-rata permintaan sebesar 212 pieces per tahun. Dengan hasil analisis yang menunjukkan safety stock sebesar 119,0131 pieces. Rata-rata persediaan maksimum 578,5271 pieces dan rata-rata persediaan gudang sebesar 348,77 pieces. Selain itu, diperoleh total biaya pemesanan sebesar 266.368 rupiah dan total biaya penyimpanan sebesar 523.155 rupiah dan total biaya back order sebesar 78.465 rupiah sehingga total inventory relevan cost sebesar 867.988 rupiah dengan expected total acquisition cost sebesar 5.385.600 rupiah. Hasil tersebut ini menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal mampu meminimalkan biaya persediaan pada Sakinah Supermarket. Yang selanjutnya di sini saya ingin merunning mengenai integer programming dengan menggunakan software Excel. Nah, kemudian untuk variabel keputusan dan nilai variabel keputusan untuk nilai setnya itu belum diketahui. Tapi kita di sini akan eh, memunculkan nilainya itu dengan yang pertama kita masukkan rumusnya dulu sang produk. Kita pilih yang fungsi tujuan, titik koma dengan variabel keputusan. Enter. Terus kemudian yang di bawahnya juga sama, sang produk dengan fungsi kendala satu, titik koma, dan variabel keputusan. Kemudian untuk fungsi kendala yang keduanya juga masih sama. Same produk, fungsi kendala, titik koma dengan variabel keputusan. Nah, setelah sudah diinputkan rumusnya dari nilai setnya, kita langsung pilih solve. Kemudian untuk set objektifnya ini kita masukkan dari nilai fungsi tujuannya. Dan untuk budgeting variabel selnya ini kita ambil dari nilai variabel keputusan. Kemudian untuk constraint-nya ini kita ambil dari variabel keputusan fungsi kendala satu dengan sebentar, dengan constraint kapasitas maksimum. Dan untuk tandanya ini emang kurang dari sama dengan jadi nggak perlu diganti. Kemudian kita add dan fungsi kendala dua untuk constraint-nya dengan cara yang masih sama, kemudian add. Nah, untuk yang selanjutnya ini itu kita pilih yang variabel keputusan dan kita ganti ke integer karena nilai variabel keputusannya tidak mungkin bernilai desimal maupun pecahan. Kemudian kita add, langsung cancel aja, kita langsung pilih solve. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti untuk input data dan running kita itu sudah benar. Jadi langsung klik OK aja. Nah, di sini sudah muncul yang di mana variabel keputusannya untuk X1 itu bernilai 0 dan X2 bernilai 0 dan untuk X3-nya itu memiliki nilai 250. Lalu terdapat 4.1.4 yaitu integer programming yang dimana pada input data software Excel berdasarkan gambar di atas, nilai fungsi tujuan dimasukkan pada bagian set objektif untuk memaksimalkan keuntungan, sedangkan variabel keputusan dimasukkan pada bagian by changing variable cell. Variabel keputusan terdiri dari X1 yaitu Cimory Greek Yogurt, X2 Cimory Yogurt Stick, dan X3 Candler Sosis.
Pada bagian subject to the constraint, digunakan batasan kapasitas maksimum sebesar 5.100.000 dan 1.000, serta variabel keputusan bernilai integer. Metode penyelesaian yang digunakan adalah simplex LP. Hasil solver result menunjukkan solusi berada pada daerah visible dan seluruh constraint serta optimality condition telah satisfied. Lalu, terdapat input data pada software Tora, yang dimana berdasarkan gambar di atas merupakan halaman input pada software Tora dengan 3 variabel keputusan, yaitu Cimari Greg Yogurt atau X1, Cimari Yogurt X2, dan karakterisasi X3, serta 2 kendala kapasitas. Fungsi tujuan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan koefisien Rp1.500 pada X1, Rp2.500 per X2, dan Rp2.000 pada X3. Kendala yang digunakan yaitu 5 juta 100 pada kendala pertama dan 1.000 pada kendala kedua dengan bentuk ketidaksamaan kurang dari sama dengan. Selain itu, seluruh variabel bernilai bilangan bulat atau integer dan diselesaikan menggunakan metode branch and bound. Lalu, terdapat juga output data software Excel. Berdasarkan hasil pengolahan data pada software Excel Solver yang telah dilakukan didapatkan hasil nilai optimum yaitu sebesar 500.000. Variabel yang digunakan sebanyak 3 variabel yaitu X1 adalah cemari Greek yogurt, X2 adalah cemari yogurt stick, dan X3 adalah Kengseler sosis, serta fungsi kendala atau batasan yang digunakan sebanyak 2 batasan. Dari hasil yang didapatkan, maka perusahaan harus memiliki Kengseler sosis sebanyak 250 unit, sedangkan cemari Greek yogurt dan cemari yogurt stick masing-masing sebanyak 0 unit agar memperoleh keuntungan maksimal itu sebesar 500.000. Nah, oke, setelah sudah terinput nilai-nilai semua, kita langsung saja untuk merunning, pilih solve. Nggak perlu kita simpan sih. Terus pilih solve problem. Kemudian langsung pilih langsung butuh input screen. Pilih yang automated dulu. Oh, salah lagi. Nah, oke. Oh, 10.000, 8.800. Terus 1.000, 2.500, 1.500. 674. 6. Nah, oke, setelah sudah terinput semua nilai-nilainya, kita akan langsung running aja. Pilih menu aja. Kemudian solve problem, kemudian langsung go to input. Kita pilih yang automated dulu. Nah, di mana di sini terdapat hasil akhir, yaitu hasil output, yang dimana eh, dengan total nilai Rp500.000 dengan X1 yaitu sebanyak 0, X2 0, dan X3 yaitu sebanyak 250. Nah, kemudian untuk output yang kedua yaitu user guide PNP. Nah, di mana ini cuma hanya terdapat 2 iterasi. Maka langsung menemukan hasil yang paling optimal. Jadi ini merupakan hasil output dari software Tora mengenai integer programming sesuai dengan studi kasusnya tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu 4.1.4 pada integer programming pada output data software Tora yang dimana berdasarkan hasil pengelolaan data pada software Tora didapatkan penyelesaian automated BNB pada software Tora di mana pada output ini langsung menunjukkan hasil solusi optimal yang diperoleh pada subproblem N10 dengan nilai fungsi tujuan sebesar 500.000. Solusi tersebut dicapai dengan nilai variabel keputusan pada cemori Greek yogurt yaitu X1 sebesar 0, cimori yogurt stick atau X2 sebesar 0, dan Kansler sosis pada X3 sebesar 250. Sehingga produk yang akan dipilih adalah Kansler sosis yaitu sebanyak 250 unit atau 250 pieces. Ya, selanjutnya yaitu 4.2 tentang pembahasan yang dimana permasalahan pada Sakinah Supermarket yaitu distribusi, persediaan, dan pemilihan produk yang belum optimal sehingga berisiko menimbulkan kelebihan maupun kekurangan stok. Selain itu, kapasitas armada sebesar 40 kilogram dan modal sebesar 5.100.000 rupiah membuat perusahaan harus menentukan produk yang paling optimal. Oleh karena itu, digunakan metode Dynamic Programming, Sorted Route, Economic Order Quantity atau EOQ, Continuous Review, dan Integer Programming. Hasil metode Dynamic Programming ini menunjukkan kapasitas 40 kilogram dimanfaatkan optimal dengan memilih Kanger sosis 3 box, Cimori yogurt stick 5 box, dan Kanger nugget 4 box dengan total return 5.806.800 dengan GPU 0,19. Hasil ini menunjukkan metode mampu menentukan kombinasi produk terbaik.
Hasil metode sorted route memperoleh jalur distribusi terpendek dari node 1 ke node 11 melalui rute C, K, Q, dan W dengan total jarak 67 kilometer yaitu 31 kilometer, 24 kilometer, 3 kilometer, dan 9 kilometer. Yang dimana jalur ini itu membantu meningkatkan efisiensi distribusi pada perusahaan. Yang kemudian hasil metode EOKI menunjukkan jumlah pesanan optimal Cimory Greek Yogurt sebesar 517,77 pieces dengan total biaya sebesar 138.050.000 rupiah dan Cimory Yogurt Stick sebesar 1.148,91 pieces dengan biaya 85.372.280 rupiah dan Consular Sosis sebesar 403,98 pieces dengan biaya 5.991.571 rupiah. Sedangkan metode continuous review menghasilkan biaya persediaan lebih kecil, yaitu 2.356.675 rupiah dan 2.922.553 rupiah dan 867.988 rupiah, sehingga lebih efektif untuk digunakan. Kemudian untuk hasil metode integer programming menghasilkan solusi optimal sebesar 500.000 rupiah dengan variabel keputusan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 250, yaitu untuk X3 merupakan untuk Angel Sosis, yang dimana produk tersebut dipilih karena lebih efisien terhadap modal dan kapasitas perusahaan. Lalu terdapat kesimpulan dan saran, di mana pada kesimpulan ini yang pertama, berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode dynamic programming dan integer programming, diperoleh kombinasi produk optimal yaitu Kanzeler sosis sebanyak 3 box, Cimory yogurt stick sebanyak 5 box, dan Kanzeler nugget sebanyak 4 box, dengan total return sebesar 5.806.800 dan kapasitas armada termanfaatkan penuh sebesar 40 kilogram. Selain itu, hasil integer programming menunjukkan Kanzeler sosis menjadi produk paling optimal dengan nilai fungsi tujuan sebesar 500.000. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode shortest route, diperoleh jalur distribusi paling efisien dari node 1 menuju node 11 melalui rute C, K, Q, dan W dengan total cumulative distance sebesar 67 km. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode shortest route mampu meminimalkan jarak distribusi sehingga biaya transportasi dan waktu pengiriman menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil pengolahan persedia menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Continuous Review, diperoleh jumlah pemesanan optimal Cimory Greek Yogurt sebesar 517,77 pieces, Cimory Yogurt sebesar 1.148,91 pieces, dan Kaiser sosis sebesar 403,98 pieces. Hasil metode continuous review menunjukkan total biaya persediaan lebih kecil dibandingkan metode EOQ, sehingga lebih efektif digunakan untuk pengendalian persediaan produk. Lalu yang terakhir, yang keempat, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penerapan metode dynamic programming, shortest route, economic order quantity, continuous review, dan integer programming mampu membantu Sakinah Supermarket dalam mengoptimalkan pemilihan produk, distribusi, dan pengendalian persediaan sehingga efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan dapat meningkat. Lalu terdapat kesimpulan dan saran, yang dimana pada saran yang pertama, yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan lebih banyak jenis produk dan data permintaan yang lebih panjang, agar hasil optimasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara lebih akurat dan juga detail. Yang kedua, yaitu sebaiknya penelitian selanjutnya mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain, seperti biaya distribusi, biaya kerusakan produk, kapasitas gudang, dan waktu pengiriman, agar hasil optimasi menjadi lebih lengkap dan detail. Lalu yang ketiga, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan software seperti Lindo, Lingo, HM4 Window, Games, atau CPLEX untuk menyelesaikan permasalahan optimasi linear dan integer programming agar proses perhitungan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga akurat. Baik, sekian pemaparan PPT tugas besar dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kurang lebihnya maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.